Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini IHSG dia mengalami penurunan 0,53%, di mana sesuai dengan yang diprediksi anak-anak gitu di grup. Tadi ada yang menyebutkan dia bakalan turun sampai 6.000 berapa tadi? 6.620. Coba kita lihat ya. Nah, ini jatuhin nggak nih IHSG? Nah, buat teman-teman di sini juga udah pada memprediksi bahwasannya IHSG hari ini bakal koreksi terlebih dahulu, di mana IHSG udah mencapai titik all time high kemarin kayak gitu, dan mungkin udah menjadi resist yang sekarang, dan mungkin memang harus untuk koreksi terlebih dahulu untuk bisa naik lebih jauh seperti itu. Kalau kita lihat hari ini IHSG turnovernya sekitar 11 triliun maaf, hampir ke 12 triliun padahal. Kalau kita lihat asing hari ini ya koreksi cukup lumayan, distribusi 604 billion. Kalau kita lihat juga ya saham-saham secara keseluruhan juga pada turun, tapi kalau kita lihat di grup belajar trading malah yang saya lihat kebalikannya di sini. Mereka malah pada cuan-cuan semua di saat IHSG merah kayak gitu ya. Selamat buat temen-temen, ada yang arah di IATA, ada yang arah di apa lagi. Jadi selamat ya buat temen-temen yang hari ini cuan lumayan luber kayak gitu kan. Bukan dari saya, ya ini dari teman-teman sendiri. Jadi kita di sini diskusi sama teman-teman. Jadi teman-teman punya rekomendasi kita diskusiin atau kita bisa obrolin, kita gibahin lah bahasanya, dan ternyata beneran. IATA di sini di bawahnya bola ada IATA di bulan apa nih? Di tanggal nih IATA ya. Nanti dikira kita mengada-ada IATA nih di sini. Direkomendasiin tanggal 14 November jam 17 kemarin. Kemarin jam 5 udah direkomendasiin sama anak-anak juga. Jadi ya selamat buat yang teman-teman cuan gitu. Jadi hari ini kita bakal bahas, kita ilangin dulu telegramnya. Kita bakal bahas saham-saham konstruksi, di mana saham-saham konstruksi hari ini terkoreksi. Masih worth it gak sih untuk kita mengkoleksi saham konstruksi? Apa udah selesai konstruksinya kayak gitu kan? Banyak teman-teman yang bertanya-tanya seperti itu. Ya udah. Langsung aja kita bahas satu persatu. Di sini ada weton, di mana weton terselamatkan hari ini dia naik 1 tick atau 0,72%. Hari ini asing net buy 228 juta, pembelian paling banyak TP, penjualan paling banyak CC Mandiri Sekuritas. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk weton, mumpung broker summary masih bisa digunakan, dia pembelian paling banyak memang asing, tapi distribusi pada bandarnya distribusi. Cuman asing hari ini yang masuk 0,23, tapi secara keseluruhan asing akumulasi. Tapi kalau secara keseluruhan juga untuk bandarnya distribusi. Langsung aja ke teknikalnya sendiri untuk weton, makanya tadi aku bilang terselamatkan, dia pas sekarang tutup di area support uptrend dia, karena kemarin dia sempat jebol area uptrend dia dan akhirnya sekarang dia udah kembali ke area support uptrend. Jadi kalau besok naik ya udah terselamatkan berarti untuk weton sendiri. Tapi kalau dia masih terkoreksi ya berarti bisa jadi dia ke arah 270. Semoga aja dia bisa ditahan di area 278 280 kayak gitu. Kalau kita lihat volume hari ini ya standar-standar aja, tidak ada yang menarik. Bar chart di bawah 0 udah mulai tajam, walaupun hari ini naik tapi bar chart di bawah 0 mulai tajam lagi, dan arah garis biru dan garis oranye itu mulai berjauhan kembali. Jadi masih perlu diwaspadai buat teman-teman. Makanya tadi ada yang tanya di grup, "Bang, weton gimana, Bang?" Ya saya belum berani jawab karena dia posisi tanggung kayak gitu. Kalau dia besok naik itu udah baru bagus lagi, tapi kalau seumpama dia turun ya udah kita wait and see dulu aja. Gitu untuk weton. Lanjut ke saham kedua. Di saham kedua ada WG. Di mana WG ini adalah saham konstruksi yang menarik, di mana dia memiliki pendapatan yang cukup lumayan menurutku daripada saham-saham konstruksi yang lainnya kayak gitu kan. Kalau kita lihat hari ini terkoreksi 1 tick atau 0,98%, karena
Di area 200 sekalinya naik ini adalah 1%. Kalau sekarang mungkin 0,98% kayak gitu. Kalau kita lihat asing distribusi net sell hari ini 170 juta, pembelian paling banyak YP, Mirai Aset Sekuritas, dan penjualan paling banyak AI dan juga CC. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri, untuk WG dia masih diakumulasi sama bandarnya. Jadi secara beberapa hari dia diakumulasi sama bandar. Kalau kita lihat kebalikannya dari bandarnya, untuk asing dia distribusi untuk WG. Jadi kita lihat nih apakah menarik untuk WG atau enggak kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk WG, nah ini dia WG ya, dia sekarang berada di area support di 202. Jadi menurut teman-teman apakah si WG masih menarik atau enggak di tengah dari penurunan saham-saham konstruksi di hari Jumat dan di hari Senin hari ini? Untuk WG sendiri hanya terkoreksi 1% dan di hari Jumat kemarin si WG malah naik. Jadi ya tergantung perspektif dari teman-teman kembali nih. Apakah menurut teman-teman WG bagus atau enggak? Kalau kita lihat hari ini dia volumenya sangat kecil. Dia turun hari ini volume sangat kecil. Bar chart di atas 0 menipis dan garis biru dan garis oranye juga udah mulai melandai. Ya kalau teman-teman mau, teman-teman bisa buy on support di 202. Tapi kalau seumpama 200-nya dijebol, teman-teman bisa cut loss terlebih dahulu. Karena ini di 202 udah pas garis MA5 dia. Berada di garis MA5. Jadi buat teman-teman kalau mau beli boleh, tapi buy on support. Dan kita lihat besok apakah besok ada volume atau enggak. Apakah untuk saham konstruksi ditarik kembali atau enggak. Bisa kita cek besok apakah besok akan menarik kayak gitu. Lanjut saja ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Wika, di mana Wika hari ini terkoreksi 1,16%. Kalau kita lihat asing net buy 303 juta, pembelian paling banyak GR, penjualan paling banyak DR. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Wika hari ini didistribusi dan secara keseluruhan memang Wika ini didistribusi sama bandarnya. Kalau kita lihat asing ya secara keseluruhan sebenarnya diakumulasi. Tapi secara 5 hari, secara 10 hari dia didistribusi. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya, kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk Wika ya pas berada di area support. Walaupun tadi dia sempat jebol di area support, dia sempat ke area 1255. Tapi beruntungnya dia tutup di atas garis support dia di 170 garis supportnya. Dan dia tutup di 1275. Kalau kita lihat hari ini dia turun dengan volume yang sangat kecil. Dan menurutku masih menarik walaupun bar chart di bawah 0 juga mulai tebal kembali dan garis biru dan garis oranye dia mulai menjauh kembali. Tapi menurutku untuk Wika patut kita simak karena dia hari ini turun dengan volume yang sangat-sangat kecil kayak gitu. Ya tergantung dari teman-teman apakah menurut teman-teman bagus atau enggak, kita kembalikan lagi. Tapi menurut saya untuk Wika sendiri dia hari ini diturunkan dengan volume yang sangat kecil, ini masih menarik. Tinggal kita lihat besok apakah ada pergerakan dari saham-saham konstruksi atau enggak. Karena saham-saham konstruksi itu jalannya bebarengan seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada WSBP. Di mana WSBP hari ini turun 1,29. Untuk asing net buy 6 juta. Pembelian paling banyak GR, penjualan paling banyak YP. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk USBP, dia jebol dari area uptrend dia. Tapi dia ada area support kuat di 150. Dia ada support kuat di 150. Tinggal kita lihat apakah besok dia mampu untuk menguji yang sekarang menjadi resisten di uptrend dia atau enggak, seperti itu. Sebenarnya untuk WSBP ini paling enak buat tektokan kalau teman-teman tahu arahnya kayak gitu kan.
di grupnya belajar trading kita juga sering tektokan di WSBP ya, lumayan lah cuan 7% 8% seminggu biasanya dibuat tektokannya. Kalau kita lihat volume hari ini juga sangat kecil, jadi harusnya dia besok bisa kembali lagi ke daerah uptrend dia di sini. Nanti kalau seumpama dia masuk area uptrend lagi, admin juga bakalan nyicil kayak gitu. Tinggal kita lihat apakah ada volume atau enggak waktu dia masuk ke area uptrend lagi, seperti itu. Kalau kita lihat MACD juga tajam banget dia. Jadi masih perlu kita perhatikan MACD-nya bar chart di bawah 0 semakin tajam, garis biru dan garis merah sangat jauh berjauhannya. Kayak gitu. Jadi masih perlu diperhatikan lagi buat teman-teman, kalau yang belum masuk ya dilihat aja besok bakal jebol ke area 156 atau bakal menguji support di 150 dan 151. Seperti itu untuk WSBP. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada PTPP, di mana PTPP hari ini juga terkoreksi 1,61%. Asing net buy 2,01 billion. Pembelian paling banyak LG, penjualan paling banyak YP. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya, kita gunakan broker summary-nya terlebih dahulu deh. Untuk PTPP sendiri, dia didistribusi sama bandarnya. Secara keseluruhan PTPP juga didistribusi sama bandarnya, nggak cuman secara one day trade hari ini aja yang didistribusi, tapi secara keseluruhan didistribusi. Berbeda dengan bandarnya, untuk asing dia diakumulasi yang cukup banyak menurutku untuk PTPP. Jadi patut kita simak, apalagi kalau kita lihat dari teknikalnya sendiri untuk PTPP dia pas banget di area support, apalagi tadi waktu dia turun di area berapa ini, di area 12.15. Di video sebelumnya kita juga udah nyebutin nih area support di 12.15 ya. Apakah teman-teman memperhatikan atau enggak, dan apakah teman-teman beli atau enggak di 215 atau teman-teman beli di area 1220. Lumayan kayak gitu. Area supportnya jadi lebih dekat, dan risk rewardnya jadi lebih menarik yang jelas untuk PTPP. Jadi seperti itu untuk PTPP. Kalau kita lihat hari ini juga dia volumenya cukup tipis. Kalau kita lihat MACD-nya sama seperti di saham-saham yang lainnya, dia bar chart di bawah 0 semakin tajam, terus garis biru mulai menjauh dari garis oranye kayak gitu. Ya kita simak aja besok apakah dia ada pantulan-pantulan di area-area support atau enggak. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada ADI, di mana ADI hari ini terkoreksi 1,80%. Kalau kita lihat asing net sell 243 juta, penjualan paling banyak GR, pembelian paling banyak CP. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk ADI, dia diakumulasi sama bandarnya, tapi didistribusi sama asingnya. Biasanya si ADI ini dia didistribusi, tapi sekarang bandarnya akumulasi. Kebalikannya sama asing, biasanya asing akumulasi, sekarang distribusi. Ya mungkin domestik, aku nggak mau nyebut retail deh, domestik dari bandarnya dari ADI sendiri. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk ADI, ya memang ADI paling enak sih biasanya diajak gocek-gocek kayak gitu kan. ADI hari ini tutup pas banget di area support dia di 1090. Kalau kita lihat juga garis biru dan garis merah mulai menjauh, bar chart di bawah 0 semakin tajam, tapi hari ini volume juga sangat tipis. Dia turun ditemani dengan volume yang sangat tipis. Jadi menurutku cukup lumayan untuk kita melihat ADI gitu kan. Apalagi dia ada support kuatnya juga di 1060 di sini. Jadi harusnya ADI menurutku masih bisa bagus lagi. Ya tinggal kita lihat aja menurut teman-teman worth it atau enggak kalau kita mau masuk ADI kayak gitu kan. Ya nggak tahu juga Windows dressing bakal kemana, yang penting kita udah ikhtiar untuk membuat analisa kayak gitu kan, nggak hanya beli secara membabi buta.
Seperti itu untuk Adi. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada saham yang terakhir, saham kesayangan Rek Issue, yaitu Waskita Karya. Semoga buat teman-teman yang nonton video sebelumnya udah mendengarkan bahwa Waskita Karya bakalan Rek Issue. Dan udah deal tuh Rek Issue-nya, bukan hanya sekedar isu aja. Jadi wajar kalau si Waskita sendiri dibawa mungkin besok sampai ke area 700. Itu adalah hal yang wajar dan semoga teman-teman gak beli di minggu-minggu ini. Karena sudah kami, apa bahasa Indonesianya, wanti-wanti. Udah kami peringatkan seperti itu. Kalau kita lihat juga untuk Waskita sendiri, dia diakumulasi sebenarnya sama bandarnya. Tapi ya kembali lagi dia masih di right issue kayak gitu kan. Ya jadi dia bakalan diturunkan terlebih dahulu deket harga right issue dia. Karena juga menurutku right issue dari Waskita tidak terlalu menarik sebenarnya. Kalau kita lihat juga untuk Waskita Karya, dia udah jebol dari di banyak support. Ini pertama support uptrend dia, terus yang kedua support minor ya, support minor dia, terus yang ketiga hari ini dia menguji support kuat. Ternyata di bawah naik kayak gitu. Ya semoga aja support kuat di berapa? 785 tetap dijaga. Kalau enggak ya dia jebol ke area 700. Volume hari ini juga cukup lumayan tebal walaupun enggak setebal hari kemarin. Bar chart di bawah 0 tajam banget di situ. Garis biru menjauh dari garis oranye. Jadi buat teman-teman semoga banget nih, semoga buat teman-teman yang kemarin mendengarkan dan kemarin yang nggak mendengarkan pun teman-teman udah tahu bahwa Waskita mau right issue seperti itu. Semoga aja teman-teman nggak ada yang nyangkut di Waskita Karya. Walaupun kedepannya mungkin bisa naik lagi mungkin, tapi kan itu jadi menyita banyak waktu buat teman-teman. Jadi yang tadinya pengen swing trade atau pengen one day trade atau pengen scalper jadi harus investor seperti itu. Jadi ya semoga teman-teman aja nggak ada yang masuk di sini. Gitu aja buat video kali ini. Buat teman-teman terima kasih yang udah bergabung sampai videonya selesai. Semoga besok menjadi hari yang menyenangkan. Nggak tahu hari yang menyenangkan itu apakah IHSG harus hijau atau harus merah, nggak tahu karena admin sendiri merasakan kalau IHSG merah punya admin baru bisa taking profit kayak gitu. Bukan berarti admin cut loss ya, tapi baru naik tuh pada saat IHSG merah. Nggak tahu entah kenapa dari 2 minggu ini admin merasakan seperti itu. Tapi kalau saat IHSG hijau punya admin nggak ada yang naik, jadi psikologisnya diuji beneran. Jadi gitu buat teman-teman, ini hanya sebuah analisa ya, jadi disclaimer on semuanya. Buat teman-teman juga yang punya analisa itu jauh lebih baik lagi daripada hanya sekedar mendengarkan analisa orang lain. Jadi teman-teman bisa mengkomparasikan apakah ini sejalan dengan analisa teman-teman ataukah tidak sejalan dengan analisa teman-teman. Gitu ya buat teman-teman, semoga besok hari yang menyenangkan banget. See you next time. Bye bye.